Januari tahun anggaran berikutnya. Ini dilakukan sebagai amanah dari Undang-Undang 17 2003 juga gitu ya teman-teman. Jadi Presiden menyampaikan RUU pertanggungjawaban pelaksanaan kepada DPR berupa laporan keuangan yang telah diaudit oleh BPK. Nah, paling lambat disampaikannya 6 bulan setelah tahun anggaran berakhir. Berarti Juni gitu ya teman-teman. Jadi bentuk pertanggungjawabannya adalah LKPP gitu ya. LKPP inilah wujud pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBN dan APBNP. LKPP ini mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola baik itu entitas pusat yang terdiri dari baik itu BUN maupun KL gitu ya. LKPP ini penyusunannya dia tidak manual ya, tapi menggunakan sistem akuntansi terintegrasi yaitu SAPP, SAP biasanya menyebutnya. Nah, apa isi dari LKPP itu? Ada 4 laporan, yaitu LRA, laporan realisasi APBN, neraca, laporan arus kas, sama CALK, catatan atas laporan keuangan, gitu ya. Yang menyiapkan ini adalah Menteri Keuangan selaku bendahara umum negara ya. Oke. Dan yang entitas melaporkan ini bukan hanya Menteri Keuangan, tapi juga Menteri Pimpinan Lembaga, dia juga wajib menyampaikan laporan keuangannya. Jadi Menteri Keuangan ini melakukan rekap ya, rekap totalnya ya, yang menjadi koordinatornya. Jadi entitas pelaporan itu terdiri dari pemerintah pusat, Pemda, KL, dan BUN. Gitu. Nah, ini dia. Ini posisinya dari KL, ini posisinya dari Kementerian Keuangan selaku BUN. KL dia mulai dari ngerekap data dari Satker, Kanwil, Eselon 1, akhirnya dihasilkanlah laporan realisasi anggaran dan neraca. Yang belum berarti apa? LAK, laporan arus kas, sama catatan atas laporan keuangan, gitu ya. Nah, di sisi lain Kementerian Keuangan juga merekap informasinya kan dari KPPN ada ya, cash flow, uang yang mengalir, dan juga data anggaran yang sudah terrealisasi gitu ya, dan ditambah dengan kondisi utang, hibah, transaksi khusus, investasi dan seterusnya. Akhirnya dihasilkan laporan realisasi anggaran dan laporan arus kas gitu ya, dan laporan manajerial, dan di mana di dalamnya juga nanti ada catatan atas laporan keuangan. Catatan atas laporan keuangan itu kan pelengkap informasi ya, untuk menjelaskan informasi-informasi yang ada dari laporan lainnya. Jadi Menteri Keuanganlah selaku pengelolanya, sehingga dihasilkanlah laporan keuangan pemerintahan pusat yang terdiri dari laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Gitu. Nah, perlu diketahui bahwa laporan keuangan yang dihasilkan oleh Menteri Keuangan selaku koordinatornya ini sifatnya unaudited, jadi belum diaudit gitu ya. Sehingga laporan keuangan itu harus diaudit gitu ya. Nah, jadi posisinya Menteri Keuangan selaku BUN menyusun laporan keuangan dan menyampaikannya kepada Presiden, dan disampaikan paling lambat 2 bulan gitu ya. Lalu laporan keuangan KL dan BUN ini disampaikan pula kepada BPK 2 bulan setelah tahun anggaran berakhir, gitu ya. Lalu ya ini Menkeu menyusun LKPP serta laporan pertanggungjawaban disampaikan kepada Presiden untuk selanjutnya disampaikan kepada BPK selambatnya 3 bulan. Jadi Maret harus sudah diberikan ke BPK ya. Jadi penyampaian LKPP ini biasanya diwakilkan kepada Menteri Keuangan ya, walaupun secara konsep Presiden yang memberikannya kepada BPK. Nah, akhirnya setelah BPK melakukan audit, akhirnya kan keluar laporannya, hasil pemeriksaannya ya. Nah, setelah hasil pemeriksaannya keluar, maka menteri dan pimpinan lembaga harus memberikan tanggapan dan melakukan penyesuaian terhadap laporan keuangan berdasarkan hasil pemeriksaan BPK itu tadi. Gitu ya. Paling lambat 1 minggu setelah LHP diterbitkan. Gitu ya. Sehingga ini dijadikan bahan penyesuaian LKPP. beda cilik. Oke.
Jadi Menteri Keuangan atas nama pemerintahan pusat memberikan tanggapan dan melakukan penyesuaian terhadap LKPP berdasarkan hasil pemeriksaan dari BPK tersebut ya. Jadi dilakukan koreksi-koreksi yang diperlukan. Setelah oke, maka hasil LKPP yang sudah diperbaikin itu di saat yang bersamaan Menkyu juga menyusun RUU Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBN. Ini nantinya yang oleh Presiden diberikan kepada DPR, gitu ya, yaitu 6 bulan setelah tahun anggaran berakhir. Nah, kira-kira beginilah prosesnya gitu ya, mulai dari Satker, Kanwil, Eselon 1, Kementerian Negara Lembaga, lalu direkap di Menteri Keuangan, terus diberikan ke BPK 3 bulan kemudian, lalu hasil BPK disampaikan kepada Menteri Keuangan dan Kementerian Lembaga untuk diubah. Terus waktunya 1 minggu, setelah itu dilampirkan, diberikan kepada DPR bersama dengan RUU PP. Ini maksudnya bukan peraturan pemerintah ya, pertanggungjawaban pelaksanaan APBN. Lalu diserahkan ke DPR, ketika DPR bisa menerima pertanggungjawaban dari pemerintah tersebut, maka itu disahkan menjadi Undang-Undang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBN. Nah, ini adalah suplemen dari laporan keuangan. Laporan keuangan KL, kalau kementerian lembaga itu punya BLU, maka laporan keuangannya harus dilampiri dengan laporan keuangan BLU versi ringkas, gitu ya. Lalu, kalau laporan keuangan pemerintahan pusat atau daerah punya BUMN, entah itu perusahaan negara gitu atau BUMD perusahaan daerah, maka harus disertai pula dengan ikhtisar laporan keuangan perusahaan negara atau daerah. Gitu. Nah, gimana kalau ternyata menteri itu berlambat-lambat gitu ya dalam menyiapkan laporan keuangannya. Jadi ada sanksi administratif ya. Kalau misalnya ada kelalaian atau kesengajaan memperlambat penyampaian laporan keuangan, yaitu penundaan atau penangguhan pencairan dana gitu ya, dana anggaran. Nah, ini kondisi kondisi audit hasil audit BPK terhadap LKPP yang ada ya. Dan kita bisa lihat trennya makin lama makin membaik, makin lama makin banyak yang mendapatkan status wajar tanpa pengecualian. Itu ya teman-teman, makin bagus. Nah, apa yang dijadikan kriteria dari BPK dalam memberikan opini laporan keuangan? Ada 4. Ini teman-teman sudah belajar di HKN juga ya. Yaitu apakah laporan tersebut disusun setelah sesuai dengan standar akuntansi pemerintah. Yang kedua, apakah sudah tercukup diungkapkan semua informasi-informasi yang harus diungkapkan atau istilahnya adequate disclosure. Terus, apakah patuh terhadap peraturan perundang-undangan, dan terakhir, apakah di kementerian lembaga tersebut sistem pengendalian internnya itu efektif dilaksanakan atau tidak. Inilah dasar 4 kriteria dasar BPK memberikan opini. Gitu. Nah, di sisi lain, teman-teman, selain pemerintah wajib untuk memberitahu informasi perkembangan APBN kepada DPR, pemerintah juga punya tanggung jawab moral untuk memberitahunya ke masyarakat, gitu. Makanya ada istilah citizen budget. Maksudnya adalah memberitahukan masyarakat informasi tentang APBN, tapi dengan cara yang lebih sederhana gitu ya, tidak teknis gitu ya. Biasanya dengan desain grafis atau gambar yang menarik begitu ya. Jadi mudah dipahami. Jadi sebetulnya citizen budget ini adalah rangkuman dari nota keuangan. Kan tadi saya sudah sebutkan ya, nota keuangan itu sebetulnya latar belakang atau narasi yang menjelaskan di balik angka-angka yang tertulis di APBN gitu. Nah, ini contohnya ya, kalau nota keuangan itu sampai bisa 700 halaman, ketika menjadi citizen budget atau namanya buku informasi APBN gitu ya, cuman sampai 30-40 halaman saja. Jadi lebih singkat dan ringkas gitu ya. Jadi namanya bisa buku informasi APBN atau advertorial gitu ya. Teman-teman bisa lihat ini di situs Kementerian Keuangan, bisa download ya. Intinya dalamnya itu merangkum data tentang gimana sih kebijakan pemerintah, kebijakan pendapatannya, belanjanya, pembiayaannya, target pendapatannya, alokasi belanja dan seterusnya, gitu ya.
Jadi buku ini merupakan salah satu upaya dari Kementerian Keuangan ya mengedukasi publik dan memberikan bentuk transparansi pengelolaan anggaran. Nah, ini itu dari tahun ke tahun ya. Buku informasi APBN. Ini 2017, 2018, 2019 dan 2021. Jadi sebenarnya teman-teman yang tertarik untuk menulis esai atau menulis opini di koran atau menulis tulisan-tulisan ilmiah populer, teman-teman tuh bisa dapat banyak informasi yang bagus sekali dari nota keuangan, gitu ya, nota keuangan APBN karena informasinya lengkap di sana. Dan kalau mau versi ringkasnya ada di advertorial ini, buku informasi APBN, gitu ya. Oke, kita lanjut ke yang bagian yang keempat, yaitu suspend pada LKPP. Jadi, gini, angka di APBN itu kan angka proyeksi ya, yang sebetulnya realisasinya baru ketahuan setelah dikeluarkannya LKPP. Berarti karena itu masih proyeksi, berarti nantinya akan ada kelebihan kekurangan pembiayaan. Jadi di sini bisa dilihat gitu ya, dari APBN gitu ya, sampai akhirnya LKPP itu ada perbedaan 124 jadi 175. Ternyata ada kelebihan pembiayaan sebesar 21 triliun gitu. Nah, jadi di dalam LKPP tersebut biasanya di LKPP, jadi kan gini teman-teman. Tadi saya sudah jelaskan kalau laporan keuangan itu dibuat dari dua sisi. Satu dari sisi kementerian lembaga, satu dari sisi Kementerian Keuangan. Dari kementerian lembaga, dia nyusunnya melalui aplikasi sistem akuntansi instansi. Ini yang pakai kementerian lembaga. Lalu dari BUN, ada sistem akuntansi BUN. Nanti di cross-check kan? Di cross-check. Untuk transaksi yang sama dan seluruhnya. Nah, biasanya bisa terjadi angkanya nggak sama. Gini. Jadi angkanya yang nggak sama ini antara hasil dari instansi dan hasil dari BUN, ini dimasukkan ke akun suspend, ada selisih gitu ya. Nah, akun suspend ini sebetulnya dibuat sebagai akun sementara gitu ya, untuk mencatat pengeluaran, pendapatan, non-anggaran, atau akun pembiayaan lain yang belum ketahuan penyebabnya apa gitu ya. Jadi harusnya secara normatif ketika penyebabnya sudah ketahuan, maka akun tersebut dikoreksi. Tapi kenyataan di lapangan sering ditemui tidak ada informasi tambahan yang diperoleh, sehingga akhirnya sampai LKPP itu selesai disusun dan seterusnya, akun suspend itu tetap ada, gitu ya. Akun suspend itu namanya sekarang adalah ini transaksi dalam konfirmasi, gitu ya. Tapi jumlahnya itu cuman kecil ya, jadi angkanya itu nggak material, gitu ya. Nah, ini adalah contohnya adanya perbedaan perhitungan itu tadi ya. Suspendnya di tahun 2011 sebesar 47 triliun, di tahun 2012 sebesar 206 triliun. Gitu ya. Dan selain itu ada kelebihan kekurangan pembiayaan sebesar 46 triliun kelebihan, dan di sini 21 triliun. Oke, teman-teman, itu selesai sudah materi hari ini menemani weekend kalian yang ceria. Ada pertanyaan, teman-teman? Pak, saya izin bertanya. Iya. Tadi di macam-macam opini BPK ada yang tidak memberikan pendapat. Itu kenapa, Pak? Itu biasanya itu kan kalau audit itu kan dia itu sebetulnya banyak hal yang menyebabkannya. Tapi biasanya gini, pertama tidak memberikan pendapat karena apa? Yang audit itu dia nggak punya cukup informasi untuk memberikan pendapat, gitu ya. Gimana ya contohnya ya? Misalnya seseorang diminta menilai masakan, gitu ya, enak atau enggak. Kalau dia tidak pertama, kalau porsinya nggak cukup, ya kan? Atau yang kedua, dia dihalang-halangi untuk makan, sehingga dia nggak bisa bilang saya menolak memberikan pendapat makanan itu sehat atau enak.
gitu. Jadi alasannya bisa macam-macam, bisa karena terlalu banyak informasi yang nggak ada gitu ya. Misalnya kalau makanan itu dia nggak bisa memberikan keyakinan yang memadai makanan itu bagus apa enggak. Kenapa? Data yang dikasih cuma foto makanannya saja gitu. Dia sebagai auditor atau seperti dokter gitu ya, saya nggak bisa memberikan keyakinan bahwa diagnosanya adalah begini. Kenapa? Saya nggak punya data yang cukup. Kenapa bisa begitu? Mungkin daerah itu atau si entitas itu nggak mengumpulkan bukti yang cukup, dokumentasi yang cukup terhadap transaksi-transaksi yang dicatat. Atau yang kedua, dihalang-halangi, dipersulit ketika mewawancara apa namanya apa namanya orang seperti mau diawasin kan khawatir ya, jadi dihalang-halangi. Tapi yang itu biasanya waktu awal-awal karena mereka masih belum familiar ya, jadi masyarakat bukan masyarakat, entitas-entitas itu masih sangat takut, jadi baik perilaku dalam hal mengumpulkan dokumen yang diperlukan, melakukan dokumentasi dengan baik itu belum dilakukan dengan benar, ataupun apa namanya, yaitu tadi memberikan keleluasaan auditor untuk bekerja. Itu sih Mbak kemungkinannya. Jelas Mbak ya kira-kira? Iya jelas Pak. Oke, ada lagi teman-teman? Izin bertanya Pak. Iya, silakan. Terkait laporan pertanggungjawaban APBN, tadi kan katanya kalau misalnya disetujui oleh DPR, maka akan jadi UU peraturan pertanggungjawaban APBN. Nah, kalau misalnya tidak disetujui itu bagaimana Pak? Ini menarik juga ya. Saya sendiri nggak tahu ya gimana ya. Sampai sejauh ini belum pernah itu terjadi. Sebetulnya ini lebih ke arah kredibilitas saja ya, kredibilitas kan gini ya. Sebetulnya kan ini kan kredibilitas, teman-teman ingat nggak kalau waktu di HKN itu? Jadi DPR memberikan mandat kekuasaan untuk pengelolaan keuangan negara itu kepada pemerintah, gitu kan ya. Jadi pertanggungjawaban ini adalah pertanggungjawaban terhadap mandat itu, gitu ya. Nah, sebetulnya ini kalau ada ketidaksesuaian itu diselesaikan waktu rapat-rapat itu, gitu Mas. Rapat-rapat rapat-rapat banggar tadi sebetulnya itu diselesaikan secara adat, bukan secara adat maksudnya negosiasi ya. Oh ini nggak sesuai, bantah-bantahannya itu di situ gitu. Kalau sidang paripurnanya itu kan seperti wisuda, kalau kalian ininya teman-teman kuliah itu seperti wisuda gitu ya. Wisuda itu sifatnya itu penting, memberitahu kepada publik, tapi lebih ke arah seremonial gitu. Sama seperti pelantikan presiden. Itu yang pentingnya itu kan waktu jibaku kampanye, waktu pilpresnya gitu kan. Di situ kan masalah-masalahnya kan. Waktu proses pelantikannya itu adalah sebuah event yang sangat penting, menyatakan kesahannya, tapi sifatnya seremonial. Begitu Mas. Jadi seharusnya kalau ada nggak sesuai dan nggak itu sebelumnya sih. Kasus pertanggungjawaban yang pernah terjadi itu yang nggak disetujui itu, ini bukan terkait dengan itunya ya. Itu Habibie. Masih ingat teman-teman? Tapi itu juga politik karena keputusan yang diambil Pak Habibie pada saat itu juga sangat ini ya, memberikan referendum Timur sekarang Timur Leste, di mana memberikan referendum di mana warga Timur diberikan istilahnya memilih gitu ya. Referendum itu kan memilih mau gabung ke Indonesia atau enggak gabung gitu kan ya. Akhirnya banyakkan hasil pemilihan itu dengan diawasi oleh PBB gitu ya, mayoritas itu memilih berpisah menjadi negara mandiri. Nah, itu yang menjadi salah satu alasan utama pidato pertanggungjawaban Habibie ditolak di sidang MPR pada saat itu. Tapi lagi-lagi itu sebetulnya politik, gitu ya.
lebih ke arah politik. Gitu, Mas. Begitu ya, Mas, kira-kira jawabannya ya? Ya, terima kasih, Pak. Sama-sama. Oke. Ada lagi, teman-teman? Izin bertanya, Pak. Iya. Tadi kan akun suspend itu kan ada yang tanpa adanya perubahan lebih lanjut gitu, Pak. Nah, itu kalau misalnya dia nggak disesuaikan, apa nggak akan mempengaruhi hal yang lain, Pak? Enggak, ya di laporannya gitu aja jadinya. Kayak kalau kepanitiaan gitu loh, Mbak, kalau pertanggungjawaban kan, loh ini uangnya ini uang dari mana ya? Gitu ya, nggak ketahuan itu ya ditulis begitu aja. Tapi dia kan habis tutup tahun, sudah selesai. Jadi harusnya nggak mempengaruhi sih, Mbak. Udah tutup buku kan istilahnya. Ya, terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Oke, ada lagi teman-teman? Pak, izin bertanya, Pak. Ya. Laporan realisasi ini kan disusun setiap semester. Lalu apakah BPK memeriksa laporan itu setiap semester juga atau hanya setelah tahun anggaran selesai, Pak? Oh, enggak. Ini dibedakan, Mas. Ada namanya laporan realisasi anggaran semester 1. Ya. Itu dilakukan di tahun anggaran berjalan. Kalau yang di sini gini, ini kan 2020 ya ini ya, 2020 ya. Jadi waktu di Juni 2020 itu mulai di Mei, Juni dan sampai Juli itulah batas akhirnya ya. Disusun laporan realisasi semester 1 untuk 2020. Itu dikasih ke DPR tapi tidak melalui audit BPK. Yang diaudit oleh BPK hanya laporan pertanggungjawaban yang sudah selesai tahun anggaran berjalan. Begitu. Jadi itu dilakukannya yang laporan keuangan tadi itu dilakukan setelah yang tadi tiga bulan setelah direkap oleh pemerintah diberikan ke BPK. Jadi untuk yang laporan realisasi tidak diaudit oleh BPK. Yang diaudit oleh BPK adalah laporan keuangan pemerintah pusat LKPP yang terdiri dari 4 tadi. LRA, di dalamnya ada juga nama dokumennya laporan realisasi anggaran. Tapi laporan realisasi anggaran yang di dalam LKPP itu laporan realisasi anggaran 1 tahun keseluruhannya. Begitu. Jadi bukan yang semesteran. Gitu ya, Mas. Jelas ya, Mas? Jelas, Pak. Terima kasih, Pak. Yuk, sama-sama. Oke. Ada lagi, teman-teman? Oke. Udah nggak ada ya? Ya udah, kalau begitu terima kasih. Kita ini udah lewat waktu nggak nih? Belum, Pak. Belum, Pak. Masih banyak. Belum, Pak. Oke. Ya udah, makasih teman-teman untuk waktunya, partisipasinya. Sampai ketemu lagi minggu depan dan semoga teman-teman sekeluarga sehat terus ya. Makasih, saya izin leave ya teman-teman. Terima kasih, Ya, Pak. makasih banyak, Pak. Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.